Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Nanti silakannya Pak ya, nanti timnya Bapak ketemu dengan tim saya. Sebentar Pak, ini saya mungkin sekali lepas ini saya tinggal Bapak nih. Bapak kami nih Pak, sekali lagi ngomong, 25,68% miskin. Izin Pak, saya mandeng Bapak di sini, aku tinggalkan lagi ruangan. Itu Pak, daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak termiskin. Ekstrim lagi. Ya pertanyaan saya, bagaimana kami mau tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan. Bapak bilang dibagi rata kemana? Se-Indonesia atau apa? Kami Pak, minyak kami 103 sumur kering. 103 sumur sudah kering Pak. Kalau 100 sumur lagi kering, miskin total. Kami tidak perlu bantuan dari provinsi, dari pusat. Serahkan aja duit minyak kami, ada selesai itu. Kalau itu tidak diserahkan, ini kan bagian Pak, ikut aturan pembagian. Ini aturannya sudah ada semua Pak, ini aturannya. Bapak lah megang aturannya, sudah tahu. Pertanyaan kami itu mengapa kok tidak dibagikan kepada kami? Dolarnya naik 100 dolar, dari 60 ke 100. Liftingnya naik menjadi 7.500 lebih barel per hari, per day. Lah, duitnya kok malah berkurang? Itu pertanyaannya, Pak. Itu Pak, tadi kan ada formulanya. Saya sampaikan tadi, misalnya ditetapkan di undang-undang bahwa misalnya 85% itu diberikan kepada pusat, daerah sebesar 15%. Kemudian bukan hanya daerah penghasil, tapi juga diberikan namanya daerah pemerataan. Ada pembagian untuk jadi dinikmati oleh daerah-daerah lain di sekitar. Tapi makanya juga konsep DBA sawit juga seperti itu. Nggak semuanya itu akan diberikan kepada daerah penghasil. Kami daerah perbatasan Pak. Jangan salah Pak, semuanya kami lengkap. Kami cuma tidak mengelola saja. Itu Pak, jadi formulanya seperti itu kalau ditanya. Jadi kalau soal angkanya, kami menerima data dari SDM, berapa liftingnya, berapa ininya itu dari SDM semua. Itu yang kami pakai dari data sebagai dasarnya. Kemudian kita menggunakan semua clear kok Pak, ada formulanya. Itu maksudnya Pak. Pak, kami dulu cuma 3.000 sampai 4.000 liter barel per day-nya Pak. Sekarang sudah hampir 8.000. Naiknya itu signifikan. Makanya kalau tidak naik signifikan, tadi kan pertanyaan saya, Bapak keluarkan aja, jangan dibor minyak kami. Kayak gitu kan, pertanyaan saya kan termasuk itu bagiannya. Kalau misalnya tidak naik, tidak ada penambahan, ini tahun ini 15 sumur, 13 sumur dibor. Ini 2023 mau nambah 19 sumur. Target daripada SKK Migas 9.000 barel per day. One day 1 million, akan udah ada ketentuannya. Sekarang kami naik. Di Rio ini mungkin kami Pak yang paling banyak sekarang di bornya. Tapi pertanyaannya mengapa duit kami tak dibalikkan? Tadi kami sampaikan itu formulanya seperti itu Pak. Bukan hanya diberikan kepada penghasil, kebijakan di Undang-Undang KPD yang baru itu menggariskan bahwa dinikmati bukan hanya oleh daerah penghasil, tapi juga daerah yang berbatasan, daerah yang pengolahan, dan daerah lainnya untuk sebagai pemerataan.
Jadi kalau berdasarkan formula pasti kami bayarkan. Formulanya itu yo. Gitu Bapak. Jadi Pak, saya sudah punya kayaknya. Izin Pak Bupati. Sebentar Bu, ini karena kami daerah miskin, kalau kami kaya kami biarkan aja. Mudah ambil 10 triliun pun nggak apa-apa. Kami daerah miskin, daerah ekstrim. Jadi kalau daerah miskin ada minyak, Bapak Ibu ambil, uangnya entah dibawa kemana, pemerataan kemana. Seharusnya kami ini yang menjadi prioritas. Karena Pak Jokowi 2024 wajib 0%. Bagaimana kami mau membangun rumahnya, bagaimana kami mau mengangkat kemiskinan orang, nelayannya, petaninya, buruhnya. Bapak mau tahu, akibat pandemi COVID, warga Meranti nggak bisa pergi ke Malaysia. 41.000 penganggurannya, itu PMK. Pertanyaan mengapa uang kami dulu 114, sekarang 115. Naiknya cuma 700 juta saja. Kami naik per triwulan 3 naik 6%. Dihitungkan bulan 12 naik 20%. Berarti minyaknya tambah banyak. Di bor sekarang 7.800, hampir 8.000 barel per day. Ini orang SKK Migas yang ngomong di Bandung, Pak. Bukan saya ngomong asal-asalan. Lah pertanyaannya, lah minyaknya banyak, duitnya besar, lah dapatnya kok malah berkurang. Ini kenapa? Apakah uang saya dibagi seluruh Indonesia? Makanya maksud saya, kalau Bapak tak mau ngurus kami nih, pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong. Atau Bapak tak paham juga omongan saya? Izin Pak Bupati. Atau begini Bu, bentar Bu. Apa perlu Meranti ngangkat senjata? Kan tak mungkin kan? Ini menyangkut masyarakat Meranti yang miskin ekstrim Pak. Tadi kalau Bapak ngomong begini bagi rata, itu salah Pak. Dibagi rata kemana? Izin Pak Bupati, mungkin izin Pak Dirjen, dari pertanyaan Pak Bupati, mungkin ada hal yang harus dikomunikasikan kembali Pak. Mungkin kami mengusulkan kalau misalnya Pak Dirjen berkenan dapat memberikan perhitungan ini kepada pemerintah Meranti mungkin lebih baik. Karena memang 85% itu adalah pembagian untuk pusat dan 15% pada penghasil, dan 85% tersebutlah yang mungkin ingin dipertanyakan oleh Pak Bupati. Sebenarnya tidak, kemana? Bu, tidak. Yang tetap yang seperti biasa. Oke. Saya tidak menuntut yang macam-macam, Pak. Yang seperti biasa. Kemarin 114 miliar. Itu kemarin 2022. Sekarang minyaknya naik. Liftingnya naik, dolarnya naik, lah dapatnya kok malah 700 juta rupiah tambahannya. Kena apa? Dulu hitungannya 60 dolar, sekarang 100 dolar. Bagaimana caranya? Sebaiknya gitu Pak. Ya, mungkin Pak Bupati, izin ya Pak Dirjen, kalau misalnya dapat diagendakan pertemuan untuk konsolidasi ini lebih baik gitu. Ya kan, jadi biar Pak Bupati Meranti mendapatkan penjelasan untuk yang sejelas-jelasnya, karena kenaikan ini dibandingkan dengan harga per barel dan lifting yang juga naik, mungkin perlu penjelasan lebih lanjut Pak Dirjen. Gini deh konkretnya Bapak, nanti tolong timnya Bapak bisa ketemu tim kami. Nanti kami akan share, kita akan lihat perhitungannya seperti apa. Tadi saya sampaikan secara kebijakan, ada kebijakan baru di tahun 2023 ini, di mana bagi hasil itu juga diberikan kepada daerah yang berbatasan, bukan hanya daerah penghasil. Nanti silakan ya Pak ya, nanti timnya Bapak ketemu dengan tim saya. Sebentar Pak, ini saya mungkin sekali lepas ini saya tinggal Bapak nih. Bapak kami nih Pak, sekali lagi ngomong, 25,68% miskin. Pak, BPS 2021. Di Riau paling miskin itu nomor 11 Rohil 11%.
Saya 25,68% miskin. Saya penghasil minyak. Liftingnya naik. Satu harinya hampir 8.000 barel per day. Rupiah dolarnya naik. Hitungannya 160 ke 100 itu ada 40 dolar. Masa kami terima cuma 700 juta? Makanya saya tadi dari awal-awal ngomong, takut nih Bapak walaupun baru 3 minggu, ya takut nggak paham juga gitu. Saya terus terang Pak, saya sudah lapor kepada pembina saya Pak Tito. Kalau tidak bisa juga nanti kita ketemu di mahkamah Pak. Itu Pak. Ya kita tunggulah, ada tidak nanti gugatan saya ke mahkamah. Kita lihat, saya lagi nunggu Pak Tito. Karena Pak Tito adalah pembina saya, selaku Menteri Dalam Negeri, pembina untuk kepala daerah. Terima kasih. Izin Pak, saya enak mandeng Bapak di sini, aku tinggalkan ini ruangan. Baik Pak Bupati, terima kasih. Mungkin bisa stay sebentar lagi, kita akan selesai Pak Bupati. Mungkin kita mendengarkan juga dari Pak Dirjen, Pak Fatoni, bagaimana pandangan beliau. Lebih baik kita silakan Pak Fatoni, sebentar saja.